Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan nashkurullaha azza wa jalla allati qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an atakallama amamakum nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan sholatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan syukur allati qad akhrajan nasa minad dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratin mustaqim. Salisan askuru syukran kasiran ila ashabil mahbub alladzi qad a'tawni fursatan qalilatan hatta an atakallama amamakum jami'an tahtal mautu. Di sini saya akan menyampaikan tentang harta waris. Sebelum harta warisan dibagikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan si mayit, antara lain: 1. Biaya perawatan jenazah. 2. Melunasi hutang piutang si mayit. 3. Melaksanakan wasiat. Wasiat harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dan besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Pengertian ilmu waris dan dasar hukumnya. Pengertian hukum waris. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu waris disebut juga ilmu faraid, jamak dari kata faridoh, artinya bagian tertentu. Jadi ilmu faraid artinya ilmu yang membahas bagian-bagian tertentu dalam membagi harta warisan. Istilah-istilah yang ada dalam ilmu waris dan sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Muwaris ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta. 2. Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan. 3. Mirats adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada ahli waris, disebut juga mauruj. Dasar hukum. Dasar hukum menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain fa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha autain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dasar hukum menurut hadis Rasulullah SAW. Haddatsana Ahmad bin Sholihin wa Mahlud bin Khalidin wa hadza hadisu Mahladin wa huwa lasba'u qala haddatsana Abdur Razzaqi haddatsana Ma'rum an ibni Ta'usin an abihi an ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqsimu lama la baina ahli la faraidi ala kitabillahi fama tarokat al faraidu falilau la takar. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sholih dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadis Makhlad dan hadis tersebut lebih bagus atau patut diterima. Mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagikan harta di antara para pemilik faraid bagian harta waris berdasarkan kitab Allah, maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut lebih utama diberikan kepada ahli waris laki-laki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.